Dadah Umar. Umar kalem banget ya Bang Umar. Minum kopi. Alhamdulillah tanggal 16 Maret pukul 11 kurang 10 menit kita melanjutkan perjalanan dari Lusmawe, ini wilayah Aceh Utara, sampai ke Aceh Besar guys. Target kita melewati hampir seluruh kabupaten yang waktu itu terdampak ya pasca banjir. Kita mau lihat apakah kita bisa melintas dari jembatan Kutablang yang putus, atau kita harus memutari kampung ya, karena ada alternatifnya jika antrian di jembatan Kutablang mengular, kita bisa menggunakan jalur alternatif lewat Awi Getah. Aisyah. Oh jadi ada nambah anaknya satu. Iya, jadi Wah. saya udah punya adik. Suhu pada siang ini 31 derajat Celcius. Wah, ini menyengat banget guys. Kita sudah meninggalkan Lusmawe guys. Kita masuk ke Lusmawe. Kita ini mau mana? Mau ke Aceh. Ini kan Aceh. apa bapak? Apa? Oh ngomong ada Pak. Emang angkat satu ngomong nggak lupa. Ini kita ngelewatin PIM, PT Pupuk Iskandar Muda guys. Nah, ini Perjalanannya sangat jauh. sangat jauh ya. Kira-kira berapa jam lagi Kak Aisyah? Mau menunggu Mau menunggu. Baik, omanya ya. ini namanya daerah Simpang Tugu, Tambun, Aceh Utara. Jadi sekarang kayaknya musim semangka ya, banyak banget yang jualan semangka. Ya banyak. Semangat. Semangat kakak, semangka. Ya Ini sudah. komplek PIM ini juga termasuk kompleknya itu terdampak sampai ada yang tenggelam juga atap rumahnya. Bahkan ketika sudah surut itu ada temen dari BO. Nah, BO itu sepupu kami juga. Rumah kulkasnya sampai miring, posisinya itu antara dinding kiri dengan dinding kanan gitu. Jadi dia udah melayang tapi nyangkut. Luar biasa. Itu sampai banyak juga pegawai PIM yang harus mengungsi gitu guys. Nah, daerah. Oke. Jadi kita di SPBU Krungguku. Di sini kita membaca ada seruan guys. Apa nih seruannya nih? Kalau selama bulan Ramadan katanya bakal tutup jam 18.15 jam 18.15, terus sampai jam bukanya jam 21 terus 30 gitu nggak salah. Ya, jadi memang menunggu terawih. sampai setelah sholat tarawih. Jadi memang semalam juga sepi banget ya, itu ternyata memang ada seruan itu guys. Jadi kita termasuk kelimpungan saat mencari SPBU mana nih yang buka. Tapi alhamdulillah kita sempat mengisi ya. Ada juga yang tunda kemarin gitu. Nah di Cunda ya. Jadi itu sebelum kota Lusmawe-nya. Dan itu Memang petugasnya dikit. ya, petugasnya hanya beberapa orang, dan alhamdulillah kita bisa mengisi di situ ya guys. Dan sekarang kita berangkat dengan tenang karena full tank Pertamax 92. Ini kita meninggalkan Krungmane ya sepertinya. Ini pas banjir kemarin ini pasti sungainya nih jadi lebar banget.
Gandapura guys ada ya. Pertamax, X-Lite, Pertalite. Enak lah, udah lama nggak ketemu ngomong gitu. Ini pelebaran jalan guys. Nah, di Aceh ini sedikit lubang langsung diproses. Itu kenapa pas mau lebaran pun? Nah itu dia, karena kemarin kan habis banjir. Jadi kan dana mungkin masih terhambat, masih buat hunian sementara. Nah sekarang setelah cair langsung dikerjakan gitu tuh. Nah, jadi kita memasuki Biren. Masuk bir. Mau ke Banda Aceh. Ya, ini selangkah lagi lah, nggak jauh lagi kita menuju Banda Aceh. Nah, berarti tidak jauh lagi kita akan melewati jembatan Kutablang, guys. Nah, di sini adalah momen-momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu pastinya, karena yang viral di IG itu adalah jembatan Kutablang yang sampai didatangi beberapa kali oleh Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo, dan menteri-menterinya gitu, termasuk Pak Bahlil yang memastikan listrik dan lain-lain. Alhamdulillah ini sawahnya juga sudah normal guys, sudah Jadi buat lagi. ya udah dibikin lagi gitu ya. Dari panen. Gua gitu ini. Waktu itu kena banjir bang, ini tenggelam dan sempat yang gersang gitu. Tapi kalau bikin sawah kan sebentar ya, nggak sulit. Guys, jadi kita untuk truk itu diarahkan lewat kiri ke arah Kota Biren, Banda Aceh. Nah, ini sekarang kita melihat ada antrian untuk naik ke jembatan Kutablang, guys. Jadi ini hanya bisa satu kendaraan saja. Nah, itu sudah dekat sih. Sudah di sana itu udah langsung jembatan. Tapi kita harus menunggu giliran untuk nyebrangnya, guys. Jadi sekarang pukul 11.42. Kira-kira pukul berapa kita giliran menyeberang gitu ya, guys. Oke, kita melewati batas ini untuk kendaraan tidak boleh lebih daripada tiang, dan ini merupakan jembatan Kutablang yang putus, guys. Nih, kalau Awe Getah itu ke kiri ke Banda Aceh lurus lewat jembatan Kutablang, guys. Nah, ini waktu banjir juga Masya Allah, Ini siapa? itu jalanan juga masih terlihat beceknya ya. Nah, apalagi rumah yang di bawah, wah mungkin habis. Jai, pinjam kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau lewat nih, udah mau lewat. Ya, ini sudah mau lewat ini. Eksklusif, kita melewati jembatan Kutablang yang sebelumnya sempat putus, dan ini hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja ya, guys. Berat maksimal 30 ton yang boleh lewat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jembatan Bailey. Ini lah. Wah, itu dampak dari banjir, guys. Tuh, bisa dilihat ya, ini rumah, guys. Jadi sungai itu sampai terkikis. Itu rumah beton, udah dia nggak bisa pakai sama sekali. Lo orang lewat sini pakai ini ya, apa? Flying fox gitu ya? Iya. Masukin lagi. Jadi Kasih. ada banyak sih yang setengah pakai jembatan flying yang fox. patah. Oh iya, setengah aja. Biasanya guys, kalau di
Aceh ini ada dua, jadi jembatan yang ini satu, yang di sebelah satu, yang dua ruas. Nah itu juga di bawah udah rumahnya. Ini ya, Ese ya? Iya. Jatuh ya? Nah ini rumahnya Apa ini? Posisi sudah, Ese-nya di iya bawah. di bawah. Udah jatuh ke bawah. Jadi ini udah diatur ya guys. Tidak terlalu padat antriannya. Jadi kita hanya menunggu tadi berapa menit aja ya? Dari menunggu sampai lancar lagi 7 menit. 7 menit ya. Kita hanya butuh waktu 7 menit saja guys. Tidak harus melewati Awi Getah ya, karena dari Awi Getah itu butuh setengah jam lagi. Tapi sebenarnya kalau kita ambil jalur yang dari Awi Getah, kita akan melihat rumah-rumah yang terdampak banjir, begitu guys. Namun overall ini udah normal ya guys, di pinggir-pinggir kayak gini. Kalau di dalam kita nggak ngelewatin gitu, karena ternyata jembatan Kutablang ini bisa dengan mudah gitu kita akses. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masih terlihat ya sekolah, bekas lumpur guys, itu banjirnya sampai setengah, masih ada bekasnya gitu. Jadi kalau yang belum, nah itu setengahnya, jadi orangnya udah nggak ada guys. Sebagian kembali ke rumahnya, sebagian lagi tidak dihuni sama sekali. Jadi banjirnya ini luar biasa di sini guys. Kebayang ya, kalau setinggi itu rumahnya, berarti di jalan raya ini itu nggak kelihatan gitu aspalnya, posisinya, dan udah jadi kayak lautan aja gitu. Nah itu rumahnya sampai kira-kira 1 meter guys tingginya. Jadi kadang tidak dicat kembali, itu bekas-bekasnya kelihatan, ada setengah rumah kayak gitu. Jadi rumah-rumah yang nggak dicat kembali itu jadi saksi ketinggian air banjir November 2025 kemarin. Tapi kalau dilihat dari kondisi per kabupaten, itu yang paling kerasa banget itu Aceh Tamiang guys. Nah, ini tuh hampir tenggelam tuh rumahnya. Informasinya di daerah Pidi itu juga yang termasuk parah ya. Sekitar 1,5 jam atau 2 jam lagi. Nah ini rumahnya juga nih jatuh. Atapnya gitu ya. Ini juga terlihat alat-alat berat sepertinya setelah mengeruh gitu. Gak kebayang guys yang di pedalaman itu mereka sudah normal atau belum gitu ya. Tapi kalau untuk di pinggir ini sih alhamdulillah sudah normal gitu. Namun kita nggak tahu kondisi ekonomi mereka bagaimana, karena yang sangat-sangat terasa itu apabila mereka mata pencahariannya sebagai peternak, yang pasti hewan-hewan ternak itu pas banjir habis semua guys, dan pastinya mereka butuh modal lagi jika mau mengulang dari awal. Pengertian main dulu, kantuk banget. Kira mana ini? Ini kita di daerah Pesangan, Birun. Jadi di Pesangan ini
ada sungai namanya Sungai Pesangan. Nah, Sungai Pesangan ini nanti ngalirnya ke Takengon guys, ke Aceh Tengah. Makanya kalau kita mau ke Takengon itu via Biren yang deket. Bisa juga lewat Krungku yang dari Lok Sumawe tadi ya guys, itu bisa. Oh iya, waktu pas banjir itu sebenarnya banyak orang-orang Takengon yang berjualan di sekitar Krungku. Dan alhamdulillah tampaknya sudah nggak ada lagi ya, jadi sudah normal gitu, mereka sudah bisa kembali lagi. Tapi kita nggak ke arah Takengon karena akses ke sana kita belum tahu guys seperti apa. Namun saya 9 bulan yang lalu lah baru dari Takengon, jadi bisa membayangkan pada saat melihat di IG itu kerusakan pasca banjir itu seperti apa gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan sudah bisa dilewati normal lagi ya jalannya, dan jembatannya itu dan jalan yang longsornya itu bisa segera diperbaiki gitu. Seperti ini Biren guys, kita akan memasuki kota Biren. Suhu 33 derajat Celcius guys, pukul 12 siang. Pertama ke 92 full. Bagus nih masjidnya nih. Tiba di Simpang Samalanga guys. Ini kondisinya kalau sawah sih di sini sudah normal guys, sudah tumbuh hijau, sudah mau hijau gitu ya. Untuk jalan di Aceh ya seperti ini guys, lebar, kemudian tidak perlu macet-macetan, lancar, dan kita bisa menyesuaikan kecepatan dengan mudah gitu ya. Untuk truk-truk itu jarang banget kita temukan, kalau siang 1-2 lah, tapi ini dominan ya kendaraan pribadi. Ini sawah sudah hijau, sudah indah lagi ya guys. Jadi siang seperti ini menyusuri sepanjang Aceh itu benar-benar sepi guys. Entah karena panas banget jadi orang males keluar, atau karena memang ya momen puasa seperti ini orang-orang memutuskan untuk ya udah di rumah saja gitu. Dan tidak memilih untuk beraktivitas banyak di luar gitu ya. Mungkin sambil menunggu nanti mencari takjil gitu. Karena ini sepi banget. Kita aja jalan di depan tuh kadang nggak ada mobil sama sekali, paling 1-2, atau enggak cuman HiAce aja gitu ya, angkutan. Kalau bis hari ini sama sekali tidak terlihat guys. Melewati Bateili guys. Nah ini sungai yang legend karena biasa orang pasti mandi di sini gitu, jadi tempat wisata.
Wow, airnya guys. Kiri aja. Jadi jernih Kiri, kiri, lagi. kiri, kiri. Depan lagi ya? Kita biasa tidur siang di sini kan. Ya, jadi pernah kita mau Ini deh. mandi. Oh salah. Mandi di Sungai Bate Ili ini guys, pada saat tahun berapa ya? Pertama kali naik jemput. Oh iya, pertama kali naik Jimny. Nah ini Pak Nir kepingin kesini lagi karena kemarin itu sebenarnya sempat ini juga terdampak banjir sehingga air sangat keruh, air Bateli. Dan tadi saat kita lihat dari atas jembatan itu airnya malah jadi lebih bagus dan lebih banyak ya volume airnya, karena biasanya itu airnya sedikit. Kita escape sebentar. Jarang orang kesini. Kalau puasa orang nggak datang, tapi kalau hari biasa itu banyak yang mandi ke sini tuh. Itu kelihatan kan dampak sini kali ya? Kanan lagi. Kenapa lagi? Nah ini habis semua ini. Biasanya di sini banyak tempat-tempat untuk kayak saung-saung guys. Nah ini udah nggak ada lagi, udah ke bawah kayaknya. Tuh. Dan itu banyak tumpukan kayu gitu. Oh ini Dermatai, keren banget. Ini air irigasi guys dari sungai yang dialirin untuk ke sawah warga. Lihat airnya, insya Allah. Jadi kita dulu itu nggak sejauh ini masuk karena memang pada saat tadi di awal itu udah langsung kelihatan saung-saung, iya saung-saung tempat makan gitu ya. Nah, mereka berenang loh guys. Wah seru banget, ini air jernih guys, jernih banget. Kita salat di sini aja deh. Jadi biasanya kalau kami sama keluarga itu pasti berhenti di Bate Ilik ini untuk makan siang atau sholat gitu. Sekalian karena ada irigasinya, jadi kita suka mandi dulu. Nah biasa di sini guys. Nah ini Kemarin di sini nih. iya di sini. Ini kok jadi pada nggak ada ya? Nah ini pada hilang. Ini sampai ke sana. Oke. Guys, ini dulu di sini banyak banget panjang gitu ya. Panjang ini itu saung. Nah, ini kelihatan sedikit lah. Kelihatan sedikit lantainya. Nah, itu saung lagi dibikin lagi di sebelah sana. Kita lihat ya. Itu baru dibikin ulang. Kita waktu itu sempat beristirahat di sini. Nah ini semua pada kena banjir bandang ya. Itu kayu-kayu di sana juga kelihatan. Dulu tuh lebih cantik sungainya. Ini warga membuat kembali guys. Seperti ini irigasinya. Ya, ini berubah banget. Di sini kan. Iya,
itu lihat itu masih ada yang tangga buat turunnya. Hancur, ini kebawa banget. Ini banyak yang kebawa guys materialnya. Nah itu juga kan akar bambu sampai kelihatan. Jadi ayah naik sempat Wah. Wah ini banyak ke bawah ini guys, sampai akar bambu itu kelihatan. Ini juga kayaknya banyak yang kekikis, batu-batu besar banyak yang turun. Nah itu kayaknya sempat longsor juga. Dulu batu-batunya itu bersih-bersih banget guys. Kita sudah memasuki Pidijaya guys. Ini namanya Ulegle. Setelah tadi kita menyusuri Bate Ilik yang ternyata terdampak banget itu ya. Jadi kalau yang di IG kemarin itu nggak semua ternyata guys yang terinfo. Memang kita harus datengin langsung sih. Kalau di IG kan mungkin hanya di permukaan terus, atau enggak kebetulan ada yang masuk ke dalam, atau saudara kita yang memang mempublikasikannya. Tapi kalau yang Bataili ini saya tidak menemukannya, dan ternyata itu kami bandingkan dengan tahun lalu yang kami mampir gitu ya ke situ, itu beda banget. Daerah sini kayaknya ini juga kena banjir guys. Meredup. Ya meredup. Ini dulu. Nah ini ada di sini banyak banget. Biasanya ada ya, ini ada sih ada, tapi udah berkurang. Dulu sepanjang jalan ada karena semua. Nah, ini udah jarang banget nih yang terlihat. Dan di sini banyak banget debunya. Ya itu banjir bang. Tuh rumahnya sampai Oh iya. kena Ini. batasnya. Ini tinggi banget kayaknya di sini. Masih. Nah ini masih nah ini tinggi banget. Ini lumpurnya guys. Tuh tanahnya lebih tinggi daripada rumah. Nah ini juga tuh rumahnya tuh. Itu tuh. Setengahnya tuh. Dia nggak sanggup bersihin lagi tuh. Ini parah banget guys. Nah ini daerah itu rumahnya hancur, atapnya hilang. Oh, masya Allah. Ngeri banget di sini guys, di PD ternyata. Wah, nah ini baru terlihat adekana, tapi tidak sebanyak dulu. Nah ini min 2 juga. Wah, luar biasa. Nah ini jembatan yang yang terdampak banget. Nah ini sekolahnya guys. Ya Allah. Nah ini sungainya. Sungainya jadi lebar banget. Dan tuh rumah-rumah, ya Allah tuh rumah gede banget, dan lumpurnya udah lebih tinggi di sini. Nah ini parah banget sih. Tuh masjidnya Manasah sih, itu Manasah. Itu juga lumpurnya tinggi banget. Nah ini Manasah darurat sampai harus dipindahkan ke sini. Nah ini Manasahnya guys, ya Allah. Ini lumpurnya setebal ini. Ini pagarnya. Nah, ini masih ada ya, masih ada. Ya Allah, itu lumpurnya setinggi itu, guys. Nah, ini parah banget ini. Luar biasa, ini lumpur, guys. Itu rumah. Nah, rumahnya sampai setengah. Gak kebayang banjirnya kayak gimana. Nah, daerah sini nih parah banget. Ini masih banyak orang yang nggak sanggup untuk membersihkan lumpurnya. Nah, ini ya Allah. Ngeri banget. Nah, ini kosong. Ini sebenarnya rame banget ini. Rumah-rumah di sini nggak mungkin tuh. Tinggal atap di sana.
Nah ini sampai dia bikin tenda karena memang rumahnya tidak mungkin untuk ditempati. Gampang Manyang Lanco, Meredu guys. Ya Allah. Nah, itu juga masih ada. Kebayang ini airnya itu. Nah kayaknya yang viral itu bang di sini kali. Nah ini rumahnya udah setengah. Nah ini Manasah banjir juga. Ngeri banget guys. Nah ini sekolah ya. Sekolah, nah ini aman sih. Min. Ini sekolah aman. Nah ini masjid juga mungkin sudah dibersihkan ya. Nah ini nggak ada sawah sama sekali guys. Nah ini rumah-rumah yang di pinggir sungai. Ini sungainya nggak tahu kalau dulu apakah selebar ini atau enggak. Yang jelas di sana sudah dipasang tanggul dari pohon kelapa gitu ya, biar nggak jatuh kayaknya, biar nggak longsor. Nah ini orang masyarakat udah lahannya itu nggak bisa ditanami padi kayak yang di pinggir. Nah ini gambaran kalau kita masuk ke area pedalaman guys. Ini sangat-sangat terdampak. Nah ini mungkin ada warga yang dia ya udah, saya mau nanam kacang panjang aja gitu. Oh ini nggak bisa ditanam? Ini harus diolah dulu karena kalau nggak ada air nggak bisa ditanami padi. Ini kan kering banget. Kalau yang lain kan? Iya, yang di luar padi hijau banget. Kalau ini nggak ada sama sekali. Nah itu dampak banjir sampai kering guys. Pohon-pohon. Oh luar biasa ini PD Jaya. Dampaknya itu kita ngelihatnya, aduh ngeri banget. Ya ini Gampong Blang Awe. Kita terus ke dalam guys. Nah kayaknya ini juga, iya ini batu-batu, ini bekas rumah kayaknya. Luar biasa, ini habis guys. Ini juga sawah, ini udah mati. Nggak ada, orang nggak bisa bersawah. Nah ini dibikin bronjong ya, dibikin tanggul. Ini alhamdulillah orang ada yang masih selamat sapinya. Ini batu gede banget. Nah ini aliran sungainya ini. Kayaknya ini deh yang berubah. Jadi harusnya sungainya di mana? Tapi sekarang jadi kayak gini. Nah, kebayang dong ini dulu banyak banget pasti yang tinggal di sini gitu. Ya Allah, ngeri banget guys. Luar biasa ini masyarakat yang. Nah ini kalau ada pohon bambu ini bisa jadi sebenarnya dulu jalannya mana ya? Ini jalannya, ini jalan baru nih, pasti nggak ada dulunya. Ngeri banget guys. Tuh ada rumah yang hancur. Nah ini MCK gitu ya. Ada WC. Iya itu ke bawah. Jadi kalau itu ke bawah berarti yang lain tuh banyak. Nah ini tuh masjid, tempat wudhu. Waduh, ini nggak bisa dijelasin sih. Ini dulunya kayak gimana? Ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Ini kita, nah itu terputus itu kayaknya jalan ke sana.
Nah ini guys, ini rumah udah pada nggak berbentuk lagi lah di Itu sini. airnya bekas. Hah? Tinggi airnya segitu. Oh iya, nah ini sampai ke jendela nih. Udah ini orang bakal tenggelam sih. Ini bekas airnya guys. Kalian lihat sendiri. Nah ini dulu kan jalannya aspal nih. Nah, sekarang jadi rusak. Ya Allah, ini lihat orang barang-barang udah. Ini rumah ini juga kayaknya dia udah ngecat lagi tuh. Wah ini habis sih. Ini pasti banyak ini rumah-rumah orang di sini. Soalnya kelihatan ada kayu-kayu juga. Jadi orang di sini nggak bisa bersawah. Nah ini dia berusaha untuk bersawah tapi kering banget. Memang jarang banget hujan setelah peristiwa kemarin. Ini udah gak ada hujan lagi. Iya ini udah kering banget. Nah, ini dia sempat bikin tenda guys. Wah luar biasa, ini sama sekali nggak ada sawah di daerah sini. Kebayang ya, maksudnya daerah sini Itu tuh harus diapain dulu? Biar bisa dicangkul dulu. iya harus dicangkul dulu, terus dialirin air bang, terus dibiarin beberapa lama dulu. Nah di sana juga udah itu. Mungkin dulu pada saat banjir itu mereka tuh lagi ada padi tapi gagal panen mungkin ya. Dan ini iya bener kayaknya gagal panen deh. Ini udah kiri kanan nggak ada sama sekali guys. Ini kering banget ini karena sepanas ini memang. Nah, ini kantor apa ya? Oh SMA guys. Unggul PD. SMA Unggul. Iya PD Jaya. SMA Unggul PD Jaya. Oh. Itu sekolah. Keren banget rumah ini. Ini juga dia kayak harus dipapah gitu tuh. Dia kaca semua tuh. Konsepnya terbuka. Kira sawah ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada sawah. Irigasinya juga rusak deh. Iya. Berapa? Mungkin karena aliran sungainya juga kan jadi kecil kan tadi tuh. Terus jadi karena banyak batu jadi pada melebar. Ini juga itu banyak tanah. Ini bekas lumpur dulunya. Di sini banyak pohon pinang guys. Juga banyak bekas lumpur. SLB ini benar-benar kita belusukan guys. Ini juga sawah-sawah dulu tuh nggak ada, udah nggak ada. Jadi orang-orang akhirnya menanam palawija gitu, selain padi. Mudah-mudahan
pada saat nanti hujan, sawah-sawah yang rusak akan kembali berjalan gitu ya guys. Untuk kawasan ini mereka sudah mulai memperbaiki sawah guys. Nah ini sudah mulai bersawah. Nah ini airnya dekat Iya, sungai. benar. Jadi mereka dapat akses air guys, sehingga mereka bisa bersawah. Kalau tadi benar-benar jauh akses airnya dan irigasinya juga mungkin tidak ada air gitu ya, tidak bisa dialiri. Masya Allah. Oh, harus direndam dulu ya. Iya, dia harus basah banget. Jadi nanti pas ditanemin padinya tuh gampang nyocoknya gitu, nggak keras tanah. Nah, di sini sudah mulai normalisasi ya untuk sawahnya. Wow, burung bangaunya banyak. Nah, ini posisinya sudah dekat ke jalan raya guys. Dan itu irigasinya kelihatan di bedeng aliran airnya ya. Nah, ini sudah full sawahnya ditanami padi. Jadi kita ini muter guys. Jalannya tembus-tembusnya ke jalan raya. Juga nih kayaknya kemarin masuk banjir ya. Nah, itu bekas banjirnya kelihatan guys. Oke, kita ke kiri ke arah Sigli Banda Aceh. Nah, ini pinggir jalan banget guys. Tadi belok dari mana gitu? Dari sana. Jembatan apa ya tadi? Sigli? Apa sih? Iya. Nah, ini jalan raya guys. WAD nih kanan. Ya Kak Ana. Nah ini adik Kak Ana. Sekarang udah jarang guys. Nah kita tadi nyusurin kampung di sana guys, muter. Insya Allah sejauh mata memandang sawah guys. Alhamdulillah ini sudah kembali ya. Memang kita kalau ingin tahu kondisi real pasca bencana harus masuk sih. Jadi tadi kita di Aceh Utara tidak masuk ya pada saat di Pidi Jaya, karena kita lihat dari pinggir itu juga udah rusak banget. Kita coba lihat ke dalam, ternyata luar biasa dampaknya itu. Jadi guys, sebenarnya kita tuh punya niatan mau bagi-bagiin kayak kurma atau bagiin THR gitu ya buat anak-anak kalau misalkan mereka di pinggir jalan. Tapi dari Aceh Tami yang sama sekali tidak ada yang di pinggir jalan guys. Jadi kita udah mikirnya tuh udah yang wah ini kayaknya masih belum normal, terus orang-orang masih di pinggir-pinggir jalan minta bantuan. Ternyata enggak. Sekarang orang-orang udah banyak yang menempati rumah-rumah mereka atau di
hunian sementara kayak gitu ya. Ini belum normal. Karena ini memang daerah tambak ya kayaknya. Belum udah lewat ya? Ini jalannya dibuat cabang baru guys. Yang biasanya itu dari sisi sana ya, nah, nih biasanya dari sini. Sekarang arah ke Banda Aceh itu lewat sini guys. Insya Allah. Sai Subuh. Butuh apa butuh? Butuh. Apa butuh? Nama sungai Butuh. Dimulai menguning, naik ayala menangan. Gimana dong? Sejauh mata memandang guys, sawah. Mitsubishi. Uping. Kita memasuki kota Sigli guys. Ini adalah buah melinjo guys. Karena apa? Di Sigli ini terkenal dengan empingnya yang nikmat banget. Kita beli krep. Ya, tadi kita Kayak mobil guys. sudah membeli kerupuk kulit kerbau. Ini ya, ini setengah goreng. Terus tanggal itu mereka goreng. Ya, jadi udah digoreng setengah. Itu goreng lagi. Nanti kita tinggal goreng lagi. Jadi enggak terlalu lama gitu kita gorengnya. Jadi sekarang pukul 16:07. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki jalan tol Sigli, Banda Aceh. Pos pantaunya sih ada ya, leveling. Alhamdulillah ini kita dibuka ya guys, Padang Tiji Selimum. Sini cek saldo dulu guys. Kita punya saldo 73.000. Insya Allah. Ini mengapa ngantri? Ada beberapa jalur. Isi. Oh pada nggak, ada belum isi. Insya Allah. Kalian akan menyaksikan betapa indahnya jalan tol ini guys. Jadi dari Padang Tiji ini untuk tiba di Indrapuri, di map ini diinfokan hanya 38 menit
Jadi 50 kilo gitu guys. Ini kalau ruas tol Biren Semawe belum tembus guys. Oh, baru sampai sana doang tuh keputus. Jadi masih lama banget ya guys. Insya Allah ini view gunung ya guys. Ini adalah pohon pinang yang tinggi banget. Wah, biasa ini guys. Jadi biasanya guys kalau kita mau ke PD itu dari Indrapuri, dari Aceh Besar ya, dari tempat saya tinggal itu butuh waktu sekitar 2 jam guys untuk tiba, karena kita harus melewati Sare atau pinggir Gunung Selawah gitu ya. Nah, kalau ini lewat jalan tol ini jadi di Papas ini benar-benar mempersingkat waktu banget. Kita setengah jam itu udah tiba gitu. Jadi ada penghematan 1,5 jam guys. Jadi bisa kebayang ya seperti apa efektifnya jalan tol Sigli Indrapuri ini. Jadi dari kalau kita tidak berhenti ya guys, dari Semawe sampai ke Indrapuri ini hanya 4,5 jam doang. Iya. Oh, petugas. Awas material jatuh. Longsor guys. Oh luar biasa, ini ngeri banget. Nah jadi dikasih penghalang seperti ini guys. Ya karena ini di Papas sih gunungnya. Ini juga dikasih penghalang karena di sisi sebelah sini juga longsor guys. Nah untuk banjir kemarin Aceh Besar ini tidak terkena dampak guys, karena memang posisinya tinggi ya. Namun hujannya itu sebelum banjir itu ya seminggu itu tidak berhenti dan curah hujannya sangat tinggi. Tapi jembatannya untuk apa ya? Wah. Kita dari Janto ya. Ya. Azan apa Pak? 16.27. Kalau Ramadan tuh kita sangat merindukan azan maghrib itu. Kalau kita berapa dari sebagai bukti bahwa iman kita bertakwa. Insya Allah. Lebih banyak lagi ya, karena kita merindukan azan maghrib bisa subuh. Luar biasa. Saking inginnya sholat gitu ya. Udah nggak Suhunya 32 derajat guys. Pukul 16.28 menit. Wah, mataharinya bersinar, menyala bosku. Ya, kita melewati jembatan Krung Selimum, panjangnya 216 meter. pada tuh Bukit Barisan. Nah,
kalau mau ke ibu kota Aceh Besar, ke Janto, itu ambil ruas kiri. Dan karena kita mau ke Indrapuri, rumah omanya Nai, kita ambil Sama lurus. rumahnya oma kakak Ais. Oh iya, omanya Oh, sama ya? Sini ada SPBU guys, kilometer 36. Sana parkir kendaraan besar, taruh kendaraan kecil dari sini. Oh, di sini SPBU-nya Pertashop, guys. Tapi berlaku My Pertamina di sini. Coba deh. Pertamax 12.600. Insya Allah kita melihat cahaya ilahi di jalan tol, guys. Di Ya, kilometer benar. 42. Dari sini bisa kita lihat bagaimana radiasi sinarnya itu ya. Jadi pancarannya. Baik, ini detik-detik kita akan keluar Indrapuri, guys. Dari Indrapuri ini udah deket banget nih ke rumah omanya Nai. Indrapuri Jaya, Indrapuri Jaya, Indrapuri Jaya, Jaya Jaya, Indrapuri Jaya, Indrapuri. Nama toko ibu mertua ya, Indrapuri Jaya. Indrapuri Jaya. Indrapuri Jaya, Indrapuri Jaya. Insya Allah ini baru pukul 17.12, guys. Kita masih harus menunggu sekitar hampir 2 jam lagi untuk berbuka puasa. Gak kebayang kalau kita di Sabang, nah, itu lebih lama lagi. 7 bulan. Jadi ini adalah tol terakhir kita untuk bayar dari sejak berangkat dari Tangerang hingga ke Aceh, guys. Ini adalah. Oke, dari punya Imani kayaknya. Dari tadi tuh kayaknya ya. Baik, di sini akan terlihat berapa? 30.000, guys. Masya Allah. Padang Tiji ke Indrapuri 30.000, guys. Sangat murah karena Padang Tiji itu kabupaten yang berbeda, Pidijaya, sedangkan ini Indrapuri. Indralaya Palembang 20.000. Iya, ini mulai gelap ini. Jadi sebenarnya untuk ke rumah Oma Nai ini dari sini nih belok nih. Udah. bisa. Nah, dari sini paling dekat. Tapi kita mau ke laundry dulu, guys, setelah berhari-hari kita tidak mencuci baju dan kita kehabisan cadangan pakaian. Oke, guys, sampai ketemu lagi di arus balik berikutnya.